Geger! Sebuah kabar mengejutkan mengguncang jagat pertahanan udara kita. Bukan rumor, bukan gosip. Diam-diam, tanpa gembar-gembor, salah satu jet tempur paling ikonik dari era Perang Dingin, Mikoyan Gurevich MiG-29 Fulcrum, dikabarkan telah mendarat di bumi pertiwi. Tapi tunggu, kenapa harus MiG-29? Dan apa artinya kedatangan jet legendaris ini bagi TNI Angkatan Udara kita? Tahan napas Anda, karena di video 4 menit ini, kita akan bedah tuntas misteri kedatangan MiG-29 ke Indonesia. Banyak yang bertanya, di tengah gempuran jet tempur generasi 4,5 hingga generasi 5, mengapa nama MiG-29 yang kembali mencuat? Jawabannya terletak pada sejarah dan kemampuan manuvernya yang legendaris. Dikenal sebagai Fulcrum oleh NATO, MiG-29 adalah pesaing langsung F-16 Amerika. Ia dirancang untuk pertempuran jarak dekat, atau yang kita kenal sebagai dogfight, di mana keunggulan tenaga dan kelincahan adalah segalanya. Didukung oleh dua mesin Klimov RD-33, MiG-29 punya rasio dorong berat yang superior, memungkinkannya melakukan manuver ekstrim yang hampir mustahil dilakukan jet lain. Ingat manuver Cobra Pugachev? Itulah salah satu kartu as MiG-29. Ia adalah jet yang teruji, andal, dan yang paling penting, memiliki biaya operasional yang relatif efisien dibandingkan beberapa fighter barat sekelasnya. Mari kita lakukan review singkat. MiG-29 ini bukan sekedar jet tua. Varian yang tiba di Indonesia ini kemungkinan besar adalah varian upgrade dengan avionik dan kemampuan tempur yang jauh lebih modern. Di bagian senjata, ia mampu membawa rudal udara ke udara jarak menengah seperti R-27 dan rudal andalan jarak dekat R-73 yang dapat dikunci hanya dengan melihat target melalui helmet-mounted sight-nya. Pilotnya sangat dimanjakan dengan visibilitas kokpit yang sangat baik, penting untuk dogfight. Namun, keunggulan utama MiG-29 adalah performance-nya. Kecepatan maksimumnya bisa mencapai Mach 2.25 dan ketinggian jelajahnya sangat tinggi. Ini adalah paket tempur yang mematikan, terbukti digunakan oleh puluhan negara di seluruh dunia, dan selalu menjadi mimpi buruk bagi musuh di pertempuran udara. Mengapa MiG-29 tiba di Indonesia saat ini? Ada beberapa spekulasi kuat. Pertama, Indonesia saat ini berada dalam fase modernisasi pertahanan besar-besaran, mendiversifikasi alutsista. MiG-29 dapat menjadi jembatan teknologi atau gap filler sementara untuk melengkapi armada kita yang sudah ada, seperti F-16 dan Su-30. Kedua, dan ini yang paling menarik, kedatangan MiG-29 mungkin bukan untuk dioperasikan penuh sebagai skuadron tempur, melainkan sebagai adversary aircraft atau jet musuh simulasi. Dalam latihan, TNI AU membutuhkan jet yang punya karakteristik terbang dan profil kinerja yang mirip dengan potensi ancaman dari negara lain. Profil terbang dan performance MiG-29 sangat ideal untuk melatih pilot-pilot kita agar siap menghadapi segala jenis musuh di udara. Ini adalah investasi cerdas dalam pelatihan tempur realistis. Ketiga, bisa saja ini adalah bagian dari kerjasama pertahanan, entah itu program sewa, hibah, atau akuisisi terbatas untuk tujuan evaluasi teknologi. Apapun alasannya, kedatangan jet ini mengirimkan sinyal kuat, Indonesia serius mengamankan langitnya. Jadi, kedatangan MiG-29 di Indonesia adalah langkah strategis, bukan hanya sekedar menambah jumlah armada, tapi meningkatkan kualitas pelatihan dan kesiapsiagaan tempur pilot-pilot kebanggaan kita. Apakah ini akan menjadi game changer bagi TNI AU? Menurut Anda, apakah MiG-29 ini akan dioperasikan sebagai jet tempur garis depan atau hanya untuk latihan? Tuliskan opini Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel kami untuk lebih banyak konten pertahanan eksklusif, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.